Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang dilimpahkan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Untuk yang terhormat Bapak Rashid selaku dosen ekonomi mikro dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini selama 10 sampai dengan 15 menit ke depan kami akan menjelaskan materi tentang pasar persaingan sempurna dan maksimisasi laba perusahaan di pasar persaingan sempurna. Untuk kelompok satu ini terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Haris Daviandra, dengan NIM C1A017085. Saya Muhammad Fasya Evanto Prasetyo dengan NIM C1A018050. Saya Dwi Safrul Darmansyah dengan NIM C1A018110. Saya Dani Arifianto, NIM C1A018114. Saya Dwi Triyono dengan NIM C1A020001. Saya Dea Berliana Puspitasari dengan NIM C1A020002. Ya, next slide, Mas Fasya. Ya, dalam materi ini terdiri dari 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, definisi pasar persaingan sempurna, yang kedua, ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang ketiga, permintaan dan penawaran dalam persaingan sempurna, yang keempat, keseimbangan perusahaan persaingan sempurna, jangka pendek dan jangka panjang, yang kelima, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market adalah struktur pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak. Dan karenanya kemampuan setiap penjual dan pembeli sangat kecil untuk mempengaruhi harga pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, harga pasar terbentuk melalui mekanisme pasar sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Sehingga setiap penjual dan setiap pembeli hanya berperan sebagai penerima, atau disebut price taker. Dalam pasar persaingan sempurna, produk yang dijual itu bersifat homogen atau sama. Hal yang dapat dilakukan penjual adalah menyesuaikan jumlah output agar mencapai profit maksimum, karena harga output sudah ditentukan oleh pasar. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah pembeli atau perusahaan banyak dalam pasar. Dikarenakan jumlah perusahaan yang sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut, menyebabkan kenaikan dan penurunan harga. Sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Lalu yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Ya, karena banyaknya perusahaan atau pembeli yang terdapat dalam pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan harga atau merubah harga pasar. Harga barang ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Dan produsen itu sebagai price taker saja. Yang ketiga, penjual perusahaan dapat dengan mudah masuk keluar dari pasar. Apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di suatu industri tersebut dalam struktur pasar ini, produsen dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika penjual atau perusahaan mengalami kerugian, maka dapat mudah meninggalkan pasar ini. Yang keempat, setiap produsen, perusahaan, penjualan menghasilkan barang yang sama atau bersifat homogen. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan oleh produsen A ataupun yang B.
Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh dalam penjualan produk. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut, sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lain yang lebih tinggi dan pada yang berlaku di pasar. Next. Oke. Selanjutnya adalah penerimaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah total penerimaan rata-rata dan marginal penerimaan total. Total revenue atau biasa kita singkat TR adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh perusahaan dari penjualan outputnya atau maksim 2014. Secara matematis, TR adalah harga jual dikalikan dengan jumlah output yang dijual. Penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR adalah penerimaan perusahaan per unit output yang dijual. Penerimaan total perusahaan dibagi menjadi dengan jumlah output yang dijual. Marginal revenue atau MR adalah pertambahan penerimaan perusahaan akibat dari tambahan penerimaan penjualan satu unit output. Dijelaskan bahwa AR sama dengan MR sama dengan P sama dengan fungsi permintaan di mana P sama dengan F, Q adalah bentuk lain dari fungsi permintaan awal Q sama dengan FP. Jadi dari kurva permintaan adalah determinasi sama dengan AR sama dengan MR sama dengan P. Untuk grafik naik di TR dan kurva permintaan TR dalam pasar persaingan sempurna. Lanjut. Yakni materi tentang keseimbangan pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek. Keseimbangan pasar persaingan sempurna terbagi atas dua, yakni keseimbangan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Untuk yang pertama, yakni keseimbangan jangka pendek, yakni terjadi dengan asumsi bahwa produsen tidak bisa menambah produksi dan tidak ada produsen baru yang memasuki pasar. Ya, next slide. Ya, untuk selanjutnya yakni kurva persaingan sempurna dalam jangka pendek. Untuk mencapai keseimbangan jangka pendek, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna harus memenuhi syarat sebagai berikut menurut Martin, Praharja, dan Manurung. Yang pertama, yakni perusahaan melakukan produksi paling tidak pada kondisi di mana biaya variabel atau variable cost adalah sama dengan penerimaan total TR atau biaya variabel rata-rata AVC sama dengan P. Kemudian yang kedua, perusahaan berproduksi pada saat MR sama dengan MC. Untuk mencapai profit maksimum atau jika perusahaan menderita kerugian, maka yang dioptimalkan adalah kerugian minimum. Ya, next slide. Ya, dalam keseimbangan dalam jangka pendek, dalam pasar persaingan sempurna, terbagi lagi menjadi 3 kemungkinan keseimbangan yang dapat terjadi, yakni keseimbangan dalam kondisi profit maksimum, yang kedua keseimbangan dalam jangka pendek di mana perusahaan mengalami kerugian, yang ketiga di mana perusahaan mengalami break even point dan shutdown point. Ya. Yang selanjutnya ada tentang keseimbangan jangka pendek kondisi profit maksimum. Keuntungan maksimum dapat terjadi ketika MC sama dengan MR karena AC atau ATC lebih kecil dari harga jual atau price, maka dalam kondisi ini terdapat profit supernormal atau profit ekonomi sebesar segi 4 yang diarsir. Bisa dilihat dalam grafik di samping. Next slide. Keseimbangan jangka pendek kondisi impas. Jadi keseimbangan dalam jangka pendek dengan kondisi impas yaitu price sama dengan average cost. Maka perusahaan tidak memperoleh profit ekonomi, tetapi hanya memperoleh profit normal. Next slide. Keseimbangan jangka pendek dalam kondisi kerugian. Dalam kondisi ini, harga jual lebih rendah daripada biaya rata-ratanya, yaitu price kurang dari average cost. Keputusan yang dapat diambil yaitu yang pertama, tetap berproduksi dalam jangka pendek, atau yang kedua, menutup usahanya. Silahkan Mas Fasya lanjutannya.
Keseimbangan jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang terjadi di mana produsen mampu menambah kapasitas produksi dan di saat yang sama terdapat kesempatan baru untuk memasuki pasar. Keseimbangan jangka panjang dapat dicapai jika perusahaan satu beroperasi dan berproduksi sampai tercapai kondisi MR seberangan MC. Pada saat itu, biaya marginal jangka pendek sama dengan biaya marginal jangka panjang atau SMC seberangan LMC. Biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan harga jual SAC seberangan P. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. 3. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk keluar masuk. Dengan kata lain, dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh laba normal, tidak memperoleh profit ekonomi atau profit supernormal. Pada kondisi ini, perusahaan yang sudah eksis di dalam pasar tetap menjalankan usahanya, dan perusahaan di luar pasar pun tidak tertarik untuk memasukinya karena tidak ada laba ekonomi. Perusahaan tidak dapat meningkatkan profit lagi meskipun dengan memperbesar skala produksi, yaitu pada saat SAC seberangan LAC. Perusahaan tidak meningkatkan profit lagi meskipun dengan memperbesar skala produksi. Kurva keseimbangan jangka panjang. Industri dan perusahaan, di mana demand bersinggungan dengan supply 1 dan supply S2. Lanjut. Bisa dilanjutkan, Mas Dani. Oke, selanjutnya kelebihan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna itu ada 4. Yang pertama itu 1, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Jadi dalam jumlah produsen yang banyak, maka setiap produsen akan saling berlomba agar mampu menjual produknya sebanyak mungkin sesuai dengan harga pasar yang berlaku untuk memaksimumkan profit yang diperoleh. 2, tidak memerlukan iklan. Dengan sifat produk yang dijual adalah homogen, maka produsen tidak memerlukan pemasangan iklan karena sama sekali tidak dibutuhkan. Yang ketiga, pembeli dan penjual bebas bertindak. Jadi pembeli dan penjual bebas untuk keluar masuk pasar. Penjual yang memiliki modal untuk menjual produknya dan memperoleh profit dapat memasuki pasar, tapi jika produsen mengalami kerugian dapat keluar dari pasar. Lalu yang keempat, harga output tidak ditentukan oleh satu penjual atau satu pembeli. Harga output dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh hasil interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Next. Lalu ada kekurangan pasar persaingan sempurna. Kekurangan pasar persaingan sempurna ini ada 5. Yang pertama itu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Jadi dalam hal ini, pasar persaingan sempurna itu teknologi dapat dicontoh atau diciplak dengan mudahnya oleh perusahaan lain. Sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik produksinya yang baru. Lalu yang kedua, persaingan sempurna biasanya menimbulkan biaya sosial. Jadi dalam hal ini kita ditinjau oleh 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang perusahaan dan sudut pandang masyarakat. Untuk sudut pandang perusahaan, yaitu penggunaan sumber daya mungkin sangat efisien. Namun di dalam pandangan masyarakat, yaitu merugikan. Contohnya itu adanya pencemaran kepada lingkungan, sehingga membuat kegangguan dalam lingkungan di masyarakat. Lalu yang ketiga ada membatasi pilihan konsumen, yaitu karena barang yang dihasilkan perusahaan adalah sama semua. Konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dikaitkan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum, namun dapat saja ini tidak selalu benar, karena mungkin saja perusahaan-perusahaan di struktur pasar lainnya
mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. Lalu yang terakhir itu ada distribusi pendapatan tidak selalu rata, yaitu di mana pola permintaan akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber daya atau yang dialokasikan secara efisien dapat saja akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Oke, next. Kesimpulan dari materi ini, pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal atau efisien. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen. Masing-masing pembeli dan penjual menerima tingkat harga yang terbentuk di pasar sebagai suatu datum atau fakta yang tidak dapat diubah. Nah, bagi pembeli, barang atau jasa yang ia beli merupakan bagian kecil pada pasar ini. Kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen. Jadi masing-masing pembeli dan penjual menerima tingkat harga yang terbentuk di pasar sebagai suatu datum atau fakta yang tidak dapat diubah. Bagi pembeli, barang atau jasa yang ia beli merupakan bagian kecil. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.